Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malik Handayani dengan C201-22101. Di sini saya akan membawakan materi mengenai aspek lingkungan hidup dari mata kuliah studi kelautan bisnis. Jadi sebelum kita mulai materi, di sini kita harus ketahui bersama bahwa aspek lingkungan hidup dalam studi kelautan bisnis ini terutama mengenai AMDAL. Jadi di sini sebagai gambaran awalnya yaitu misalnya kita ingin mendirikan sebuah pabrik baru. Jadi eh, aspek lingkungan yang harus kita perhatikan sejak awal itu melalui penyusunan AMDAL-nya. Nah, untuk itu kita harus membahas untuk itu kita akan membahas materi aspek lingkungan hidup. Jadi di sini aspek lingkungan hidup ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, ada 8 poin. Nah, baik. Wah, pada poin pertama itu mengenai dampak lingkungannya. Jadi di sini dampak lingkungannya itu yaitu AMDAL. Sebelum itu kita tahu bersama dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi AMDAL itu adalah proses kajian dampak lingkungan untuk memastikan suatu rencana usaha tidak merusak lingkungan. Adapun juga pemerintah di sini turut mengatur AMDAL melalui beberapa regulasi. Jadi contohnya itu mungkin ada no, pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 yang mengulas tentang izin lingkungan hidup. Lalu juga adapun dalam penyusunan AMDAL ini aspek-aspek yang dikaji meliputi fisik kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan juga kesehatan masyarakat. Jadi kemudian selanjutnya kita akan membahas materi mengapa AMDAL. Jadi di sini ada dua poin penting mengapa AMDAL. Jadi saya satukan saja di sini AMDAL ini harus wajib dilakukan dan merupakan syarat hukum dan alat untuk menjaga kualitas lingkungan. Jadi perubahan lingkungan kecil mungkin tidak berdampak langsung, tetapi jika jumlahnya besar dan berulang-ulang, tentu dampaknya bisa merugikan masyarakat. Materi kegunaan AMDA. Jadi di sini kita masuk ada peran AMDA dalam pengelolaan lingkungan seperti mengidentifikasi bagaimana AMDAL itu direncanakan, lalu juga ada peran AMDA dalam pengelolaan proyek. Jadi misalnya eh, bagaimana AMDAL itu bisa mengambil keputusan proyek, lalu juga peran AMDAL sebagai dokumen penting. Jadi di sini dokumen penting mengurus persyaratan-persyaratan untuk kepentingan AMDAL. Kemudian ada peraturan perundangan lingkungan. Jadi di sini ada beberapa regulasi yang AMDAL yang harus dilakukan. Jadi di sini ada uh, PP nomor 27 tadi tahun 2012 tentang izin lingkungan, lalu juga ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian ada PP nomor 22 tahun 2021 yang dimana tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi contohnya itu mungkin kita ingin mendirikan perusahaan pabrik. Jadi tentunya kita harus mengikuti PP 22 tahun 2021. Jadi ini termasuk analisis risiko sebelum izin usaha dikeluarkan. Masuk pada materi komponen AMDAL. Kemudian kita masuk pada materi komponen AMDAL. Jadi di sini ada 5 poin. Pertama, penyajian informasi lingkungan. Jadi di sini dokumen awal yang berisi gambaran umum mengenai kondisi lingkungan di lokasi proyek. Kemudian ada KA, kerangka acuan, yaitu dokumen yang menjelaskan ruang lingkup AMDAL. Lalu yang ketiga ada AMDAL. AMDAL itu adalah uh, suatu dokumen inti AMDAL yang berisi analisis mendalam mengenai dampak positif maupun negatif dari proyek. Kemudian ada RPL. RPL ini rencana pemantauan lingkungan. Jadi di sini uh, dokumen yang memuat rencana tindakan pemantauannya itu. Lalu ada juga RKL. RKL itu merupakan suatu rencana pemantauan lingkungan di mana RKL itu adalah rencana pengelolaan lingkungan. Jadi dokumen yang memuat rencana tindakan untuk mencegah, mengendalikan atau menanggulangi dampak penting dari munculnya AMDAL itu. Selanjutnya kita masuk pada metode sistematika pengelolaan lingkungan. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu ada 6 langkah. Pada langkah pertama itu ada usulan proyek. Jadi di sini kita mengusulkan dulu merencanakan kegiatan itu dan juga bertanggung jawab atas proyek tersebut. Lalu ada juga yang kedua penyajian informasi lingkungan atau PIL tadi, yang dimana tahap ini penyaringan untuk menentukan apakah proyek itu perlu dilengkapi AMDAL atau tidak. Kemudian yang ketiga ada penyusunan kerangka acuan. Jadi apakah APOK.
Jadi di sini jika perlu dilakukan andal, jadi kita harus menyusun dulu langkah acuannya untuk menentukan apa saja yang dianalisis dalam studi andal itu. Lalu keempat ada membuat andalnya. Jadi kita sudah membuat andalnya. Kemudian yang kelima ada membuat LKL dan FL. Jadi jika andalnya itu disetujui, maka LKL itu akan dibuat untuk mengelola dampak dan FL itu akan untuk memantau pelaksanaan. Kemudian tentunya implementasi pembangunan. Jadi sudah jika LKL dan FPL disetujui, jadi proyek itu sudah boleh dibangun dan juga dilakukan pengelolaan lingkungan wajib dilakukan sesuai dengan rencananya. Selanjutnya kita masuk pada isi laporan AMDAL. Jadi untuk mengisi laporan AMDAL ini ada beberapa format yang harus diperhatikan. Ada 3 format, yaitu latar belakang, pengelolaan lingkungan, dan juga pustaka. Jadi pada latar belakang ini kita menjelaskan kenapa pengelolaan itu harus dilakukan. Lalu yang kedua ada pengelolaan lingkungan. Jadi di sini kita memasukkan dampak pentingnya, tolak ukurnya, tujuan, dan juga bentuk pengelolaan serta lokasi dan periode, ada juga lokasi, periode, dan juga biaya institusi. Dan yang ketiga ada pustaka. Ini dari segi referensi analisisnya, dan keempat biasanya ada lampiran yaitu berisi peta lokasi, foto, tabel, data, dan juga dokumen pendukung. Kemudian contohnya, jadi saya mengambil contoh pada eh, implikasi SKB pada Pertamina Pesoruan atau di RPDM Kilang Balikpapan. Jadi RPDM itu adalah suatu program pengembangan dan peningkatan kilang minyak. Jadi di sini eh, adapun peluang andal dalam proyek itu tentunya di sini mengidentifikasi potensi pencemaran udara akibat peningkatan kapasitas kilang. Mereka melakukan itu, lalu juga menjadikan dasar penerapan teknologi ramah lingkungan seperti mereka melakukan pemasangan super fuel, lalu juga mereka memasang sistem VAR yang lebih aman, kemudian juga mengendalikan dan memantau emisi secara ketat, dan juga serta mereka menetapkan sistem manajemen keberencanaan termasuk penanganan dari tumpahan minyak atau mungkin kebakaran industri, juga serta mereka melibatkan masyarakat sekitar melalui konsultasi publik sehingga dari sini mereka dapat mengurangi potensi konflik sosial serta meningkatkan transparansi proyek. Itulah tadi materi dari saya lanjutkan kepada materi PS13. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu mengenai antisipasi risiko studi kala bisnis. Jadi sebelum masuk ke materi, kita membahas dulu apa antisipasi risiko. Jadi di sini ada Ferry yang itu mengatakan bahwa risiko itu adalah suatu ancaman atau mungkin kemungkinan kejadian atau dampak yang akan menghambat tercapaian sebuah tujuan. Jadi di sini juga Abdul Rahman dia mengatakan bahwa risiko itu terjadi tidak bisa kita hindari secara langsung, tetapi bisa kita kelola melalui tindakan-tindakan tertentu. Baik, pada antisipasi risiko ini kita akan membahas 6 pembahasan yang dimana itu pada yang pertama ada risiko pada aspek STM, kemudian ada risiko pada aspek keuangan, lalu ada aspek pemasaran, kemudian ada juga aspek produksi, dan terakhir ada aspek sistem informasi. Selanjutnya kita akan membahas implikasi pada SKS. Baik, yang pertama itu ada risiko pada aspek sumber daya manusia, yang dimana itu ada 5 poin, yang dimana itu poin pertama ada risiko pada top eksekutif, yang dimana di sini tuh risiko itu muncul ketika perusahaan kehilangan pimpinan atau mungkin tenaga perusahaan itu bisa terganggu. Lalu yang kedua itu ada risiko pada karyawan, yang dimana itu risiko pada karyawan ini muncul mungkin kayak jumlah, kualitas, dan juga produktivitasnya karyawan itu eh, tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada risiko pada hubungan industrial dan perselisihan, yang dimana itu maksudnya nih mungkin ada perselisihan antara pekerja dan juga perusahaan yang dapat menghambat operasi bisnis. Lalu yang keempat ada risiko stres dan juga kesehatan kerja, yang dimana itu kondisi kerja yang berat dapat memicu stres dan gangguan kesehatan sehingga mempengaruhi produktivitas kerja. Lalu yang terakhir itu ada risiko terkait etika, yang dimana ini maksudnya
Eh, Risiko ini terjadi saat karyawan melakukan tindakan tidak etis seperti korupsi atau mungkin penyalahgunaan data. Selanjutnya ada risiko aspek keuangan. Dan di sini ada 5 poin juga. Produksi yang di mana itu artinya ini biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan itu lebih besar dari anggaran sehingga menekan keuntungan. Lalu ada juga biaya overhead yang tinggi yang di mana ini maksudnya itu biaya tidak langsung seperti listrik atau mungkin pemeliharaan. Jadi sini listrik dan pemeliharaan itu terlalu besar dan membebani keuangan. Lalu yang ketiga, risiko utang yang dimana itu terjadi ketika jumlah utang perusahaan terlalu besar sehingga sulit bayar. Lalu yang keempat ada pinjaman berlebihan yang artinya itu perusahaan terlalu mengandalkan pinjaman untuk membiayai proyeknya mereka sehingga dapat mengganggu arus kas. Lalu yang kelima itu ada risiko kredit. Di mana ini maksudnya itu ketika misalnya risiko itu yang risikonya ketika pelanggan tidak membayar tepat waktu atau gagal membayar hingga pendapatan perusahaan tertunda. Selanjutnya pada risiko aspek pemasaran yang dimana itu ada 3 poin. Di sini ada risiko akibat kebijakan pemerintah yang dimana itu perubahan aturan pemerintah yang dapat mempengaruhi harga jual dan juga menurunkan pendapatan perusahaan. Lalu yang kedua itu ada risiko akibat perubahan dan permintaan pasar yang dimana itu terjadi ketika kebutuhan dan preferensi pelanggan berubah sehingga produk lama kurang diminati. Lalu yang ketiga itu ada risiko terjadinya perang harga yang dimana itu persaingan antar harga persaingan harga antar perusahaan dapat menurunkan margin keuntungan. Kemudian selanjutnya ada risiko pada aspek produksi dan operasi. Di sini ada 3 poin yang dimana itu pada masalah pemasok yang jadi ini seperti risiko keterlambatan atau kegagalan pemasok yang menyebabkan proses produksi dan proyek terlambat. Lalu yang kedua ada kerusakan kualitas yang dimana itu kualitas bahan atau mungkin peralatannya itu tidak sesuai standar sehingga mengganggu hasil operasional. Kemudian yang ketiga itu ada terjadi berkurangnya daya saing risiko yang dimana itu terjadi ketika teknologi atau mungkin proses perusahaan tertinggal sehingga tertinggal dari pesaingnya. Lalu yang terakhir ini kita akan membahas mengenai risiko pada aspek sistem informasi yang dimana ada 3 poin yaitu nilai yang pertama ada nilai dan keamanan data dalam komputer. Jadi di sini misalnya risiko yang muncul saat kebocoran atau mungkin pencurian data akibat serangan pihak tidak bertanggung jawab. Kemudian kedua ada data yang tersimpan, memiliki risiko hilang. Jadi di sini terjadinya data penting hilang karena kerusakan sistem atau mungkin server. Lalu yang ketiga ada risiko yang muncul dari komputerisasi di mana itu kesalahan sistem digital yang dapat menyebabkan gangguan layanan dan juga kesalahan transaksi. Baik, selanjutnya kita masuk pada implikasi pada SKB. Jadi di sini ada PT, PT Telkom Indonesia, yang dimana itu kita lihat ada sisi risiko pada aspek sumber daya manusia. Mereka merasakan bahwa ini muncul ketika tenaga ahli di bidang teknologi yang mereka itu masih yang mereka terbatas. itu masih terbatas. Jadi hal yang harus itu memasukkan rencana pengadaan SDM melalui pelatihan, rekrutmen, dan juga serta peningkatan kompetensi agar operasional dapat berjalan. Lalu yang kedua itu ada pada risiko pada aspek keuangan yang dimana itu fluktuasi nilai tukar dan juga tingkat faktor jaringan. Jadi yang dilakukan mereka ini tentunya melakukan proyeksi keuangan yang lebih teliti lagi. Kemudian yang ketiga ada risiko operasional, gangguan jaringan, keterlambatan pembangunan infrastruktur dan juga kebutuhan pemeliharaan berkelanjutan. Jadi di sini mereka lakukan mengevaluasi lalu juga kapasitas jaringan serta rencana manajemen operasionalnya. Lalu ada juga pada risiko pada aspek sistem informasi di mana mereka melakukan adanya ancaman siber, potensi kebocoran data. Jadi yang dilakukan mereka itu adalah penguatan keamanan TI, integrasi sistem lebih andal sebagai bagian penting dalam perencanaan.
Jadi dengan Jadi dengan seluruh mempertimbangkan potensi risiko seluruh tersebut, potensi risiko tersebut, PT Telkom Indonesia ini PT dapat Telkom memberikan Indonesia ini dapat rekomendasi yang memberikan lebih akurat rekomendasi dan yang juga lebih realistis akurat, juga untuk mendukung realistis, dan keberlanjutan mendukung proyek. keberlanjutan Jadi proyek. pendekatan ini Jadi memastikan pendekatan bahwa ini proyek memastikan tidak bahwa hanya proyek layak tidak secara hanya finansial, layak secara tetapi juga finansial, kuat dari sisi tapi juga kuat dari SDM, sisi operasional, dan juga SDM, pemasaran operasional, serta dan juga pemasaran serta keamanan informasinya. keamanan informasinya. Sekian dari saya. Dan dari saya, Kita lanjut pada materi kita lanjut selanjutnya. pada materi selanjutnya. Hmm. Baik, selanjutnya kita lanjut pada materi LPS 14 yaitu mengenai laporan studi kelayakan bisnis. Jadi sebelum kita masuk ke materi, yaitu kita di sini akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama ada desain studi kelayakan bisnis, lalu komponen laporan studi kelayakan bisnis, lalu yang ketiga ada contoh laporan studi kelayakan bisnis, dan yang keempat ada implikasi pada SKB-nya. Jadi yang pertama itu kita masuk materi pertama ada desain studi kelayakan bisnis. Jadi di sini adapun desain studi kelayakan bisnis yaitu adalah suatu rancangan atau mungkin kerangka kerja yang digunakan untuk menilai apakah suatu usaha itu layak dijalankan. Lalu adapun menurut Khoirul Almin, ya di sini desain adalah suatu bentuk atau pola yang diwujudkan dalam sebuah objek. Di sini eh, menurut Dudi dan Wijan Joko, desain itu adalah suatu rangkaian aktivitas yang dimulai dari penyusunan konsep, analisis, perencanaan, hingga pengujian. Jadi dari pengertian tersebut bisa dikatakan desain studi kelayakan bisnis adalah suatu hal yang dapat dipahami sebagai proses sistematis untuk menganalisis dampak usaha, baik dari sisi sumber dayanya, pendanaan, hingga dampak lingkungannya. Jadi apa tujuan utamanya itu? Tujuan utamanya itu adalah memastikan bahwa proyek ini apakah menguntungkan, apakah berkelanjutan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya kita masuk pada komponen laporan studi kelayakan bisnis. Jadi di sini ada 10 komponen. Nah, jadi pada komponen pertama itu ada iktisak. Nah, jadi iktisak itu adalah bagian yang berisi ringkasan keseluruhan laporan mulai dari latar belakangnya, tujuannya, hingga kesimpulan kelayakan bisnis. Jadi iktisak ini membantu pembaca memahami gambaran umum usaha secara cepat. Lalu yang kedua ada aspek pemasarannya. Jadi di sini menganalisis kondisi pasarnya. Jadi mulai dari permintaan, penawaran, target konsumennya, hingga strategi pemasarannya. Lalu yang ketiga itu ada aspek teknis dan teknologi, yang dimana itu menjelaskan tentang lokasi usahanya, lalu proses produksinya, penggunaan mesinnya, hingga teknologi yang digunakan. Lalu ada aspek manajemen. Jadi aspek manajemen ini tentunya itu membahas struktur organisasi, sistem pengelolaan usaha, hingga pembagian tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan. Lalu yang keempat ada aspek sumber daya manusia yang dimana itu menganalisis kebutuhan tenaga kerjanya, kualifikasinya, pelatihan, dan sistem kompensasi yang diterapkan. Lalu yang keenam ada aspek ekonomi yang dimana itu menilai manfaat ekonomi yang dihasilkan baik bagi perusahaan maupun perekonomian secara umum. Lalu yang ketujuh ada aspek sosial yang dimana mengkaji dampak sosialnya terhadap masyarakat sekitar seperti penciptaan laporan kerja yang dapat merubah keadaan sosial. Lalu ada juga aspek lingkungan alam yang dimana itu menilai dampak usaha terhadap lingkungan serta upaya mengelola dan mengendalikan dampak tersebut. Lalu juga ada aspek politik yang dimana ini aspek politik ini menganalisis stabilitas politiknya, menganalisis stabilitas politik, kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Lalu yang terakhir itu ada aspek keuangan. Tentunya ini menganalisis kebutuhan investasinya, sumber dananya, arus kasnya, laba, dan juga kelayakan finansial usaha itu. Selanjutnya kita masuk pada contoh laporan studi kelayakan bisnis. Sebelum contohnya itu ada yang harus diperhatikan yaitu persyaratan laporan studi kelayakan bisnis. Yang dimana itu syaratnya tuh ada 4 syarat. Yang pertama ada komunikatif. Tentunya tuh laporan itu harus disusun dengan bahasa yang jelas,
sistematis dan juga mudah dipahami. Lalu yang kedua itu terdokumentasi. Jadi di sini data dan informasinya itu digunakan harus lengkap, valid dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga ada objektif yang dimana itu eh, analisis ini dilakukan berdasarkan fakta, data, bukan asumsi ataupun kepentingan tertentu. Lalu yang keempat ada realistis yang dimana ini perhitungan dan proyeksi harus disesuaikan dengan kondisi nyata dan tidak berlebihan. Baik, kita lanjut pada implikasi SKB. Jadi pada implikasi SKB-nya ini, saya mengambil contoh pada bisnis PT Indomaret Pristama. Jadi di PT Indomaret Pristama ini ada sebuah usaha. Jadi mereka mempunyai sebuah usaha bernama Indomaret. Jadi kita ketahui bersama Indomaret itu adalah salah satu bisnis retail terbesar di Indonesia ini. Nah, ini dikelola langsung oleh PT Indomaret Pristama. Jadi gerai Indomarket ini kan sudah tersebar luas di manapun berada, mungkin dari pemukiman, perkantoran, hingga fasilitas umum. Jadi, seperti pada motonya mereka itu mudah dan hemat. Adapun bab pertamanya itu menjelaskan latar belakang bisnis. Jadi sini seperti alasan dibangunnya bisnis itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa PT Indomaret ini didirikan Indomaret itu sejak tahun 1988. Jadi di sini mereka menerapkan sistem waralaba pada tahun 1997. Jadi terbukti bahwa mereka mampu mempercepat ekspansi dan memperkuat jaringan bisnis. Lalu ada juga pada aspek pasar dan pemasarannya. Jadi di sini mereka menjelaskan juga ada 3 poin. Jadi intinya itu permintaan tinggi terlihat dari jumlah gerainya ada yang terus meningkat. Lalu Indomaret juga produk eh, menawarkan promo rutin, lalu juga produk yang lengkap dan layanan tambahan seperti kartu member dan juga voucher digital. Lalu yang ketiga itu mengenai aspek teknis dan teknologi yang dimana itu eh, ada beberapa poin. Jadi intinya itu mereka menjelaskan pemilihan lokasi yang dilakukan. Jadi yang mereka pilih itu di mana aktivitas masyarakat tinggi. Disitulah Indomaret memilih tempat yang strategi. Lalu yang pada bab keempat itu menjelaskan aspek manajemen dan juga sumber daya manusianya. Jadi di sini mereka menjelaskan tentunya struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas seperti kepala tokonya, kasir, pramudiganya, lalu juga produktivitas karyawannya ini ditingkatkan melalui pelatihan dan juga sistem kompensasi yang baik. Selanjutnya ada aspek hukum. Jadi pada aspek hukum ini Indomaret itu telah memenuhi seluruh legalitas usaha seperti SIAP-nya, lalu TDP-nya, lalu NPWP-nya, dan juga izin lokasinya. Jadi bagi mitra waralaba serta persyaratan perizinannya dan administrasi telah ditetapkan secara jelas. Selanjutnya pada aspek keuangannya, jadi kita lihat di sini aspek keuangannya itu pendanaannya awalnya itu berasal dari Salim Group, kemudian dikembangkan melalui sistem franchise. Jadi di sini investasinya itu senilai dengan kita lihat di sini data dan investasinya itu senilai 300 juta hingga 1 miliar dengan estimasi balik modal maksimal 3 tahun. Lalu yang ketujuh itu ada aspek ekonomi dan sosial. Jadi di sini menjelaskan bahwa dampak positif meliputi kayak kemudahan aspek produk, lalu penciptaan lapangan kerja dan efisiensi distribusinya. Namun ada juga dampak negatifnya yaitu meningkatkan persaingan bagi dalam kecil. Baik, itulah hasil dari saya. Kita lanjut pada Baik, kita lanjut pada materi FPS 15 yaitu mengenai analisis kelayakan proyek dan risiko dalam studi kelayakan bisnis. Jadi di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas yaitu ada perspektif
perusahaan atau anak perusahaan. Lalu yang kedua ada informasi yang diperlukan untuk analisis kelayakan. Lalu yang ketiga ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis kelayakan. Lalu yang keempat ada penyesuaian penilaian proyek bisnis terhadap risiko. Dan yang kelima ada implikasi pada SKB. Baik, selanjutnya materi pertama itu kita membedakan perspektif perusahaan induk dan juga anak perusahaannya. Jadi di sini kalau anak perusahaan itu berfokuskan pada arus kas operasional. Jadi ini mencakup seperti pembelian bahan baku, pengelolaan persediaan, piutang usaha, serta risiko nilai tukar yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Jadi tujuan utamanya anak perusahaan ini tentunya menjaga likuiditasnya agar kegiatan operasional sehari-hari dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan keuangan. Nah, bedanya dengan anak perusahaan itu, perusahaan induk ini melihat dari arus kas secara keseluruhan dalam satu grupnya itu, dalam satu grup usaha. Jadi perusahaan induk itu bertanggung jawab dalam mengelola pendanaan, lalu distribusi dana antar jadi mereka juga mengelola distribusi dana antar anak perusahaan, lalu juga mengendalikan risiko nilai tukarnya serta mengelola kelebihan kas melalui investasinya. Jadi tujuannya induk perusahaan ini mengoptimalkan likuiditas dan juga efisiensi keuangan secara keseluruhan grup perusahaan besar. Lalu, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi yang diperlukan untuk analisis kelayakan. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Sebelum itu kita jelaskan dulu tujuan penelitiannya. Jadi pada tujuan penelitian ini dilakukan untuk memahami sistem lama sebagai dasar penyusunan sistem baru. Lalu juga mengidentifikasi kebutuhan penggunaan. Lalu yang ketiga ada menemukan masalah pada sistem lama yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kelayakan. Jadi ada lima jenis kelayakan yang dimana itu kelayakan teknis. Maksudnya ini menilai apakah proyek itu dapat dijalankan secara teknis, termasuk dari kesiapan teknologinya, pelaratannya, dan proses operasional yang digunakan. Lalu ada kelayakan ekonomi, yang dimana ini menganalisis manfaat ekonomi proyek, baik bagi perusahaan maupun bagi perekonomian secara umum. Jadi di sini seperti menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi. Lalu yang ketiga ada kelayakan hukum, yang dimana ini menilai apakah proyek itu telah memenuhi aspek legalitas dan juga peraturan yang berlaku seperti perizinan usaha dan kepatuhan terhadap hukum. Lalu yang keempat ada kelayakan operasional, yang dimana sini menilai kemampuan organisasi dan sumber daya manusia dalam menjalankan proyek secara efektif dan juga efisiensi. Lalu yang kelima ada efisiensi sistem, yang dimana ini menganalisis apakah sistem itu dapat digunakan. Jadi ini apakah mampu mendukung operasional dengan nilai yang wajar dan juga hasil yang optimal. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis kelayakan. Jadi di sini ada 3 faktor yang jadi di sini kita ketahui bersama ada faktor pertama yaitu ada investasi modal. Pada investasi modal ini kita lihat pada besarnya investasi awal dibutuhkan akan mempengaruhi tingkat risiko proyek. Jadi misalnya semakin besar investasinya, jadi semakin besar pula risiko yang harus dikelola. Kemudian yang kedua ada jumlah dan kompleksitas variabel usaha, yang di sini maksudnya itu proyek dengan banyak variabel usahanya seperti bahan baku, teknologi, pasar, dan tenaga kerja tentunya memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi lagi, sehingga memerlukan analisis yang lebih dalam. Kemudian yang ketiga ada tingkat ketidakpastian. Maksudnya nih ketidakpastian terkait pasar, kebijakan pemerintah, teknologi, dan juga kondisi ekonomi dapat mempengaruhi keberhasilan proyek di masa depan. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi penyesuaian penilaian proyek terhadap risiko. Jadi di sini ada beberapa poin yang diperhatikan. Jadi pada poin pertama itu ada mengidentifikasi risiko sejak awal. Jadi di sini kita mengidentifikasi dulu risiko itu harus dikenali sejak dini mungkin agar dapat diantisipasi sebelum proyek dimulai. Lalu juga mengkomunikasikan risiko kepada seluruh stakeholder. Jadi seluruh pihak ini harus memahami risiko yang mungkin muncul agar dapat mengambil keputusan secara tepat. Lalu menganalisis risiko. Jadi di sini risiko itu tidak hanya berupa ancaman, tetapi juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja proyek. Lalu yang keempat ada menyusun prioritas risiko. Jadi di sini risiko itu diprioritaskan berdasarkan tingkat dampak dan juga kemungkinannya yang akan terjadi. Lalu yang kelima ada penilaian mendalam. Jadi di sini menganalisis
Jadi di sini dilakukan analisis untuk menemukan penyebab utama risiko agar solusinya itu diberikan secara tepat sasaran. Lalu ada juga merancang respon risiko. Jadi di sini menyusun langkah-langkah penanganan risiko yang jelas dan juga terukur. Kemudian juga menyusun langkah pencegahan. Jadi di sini upayanya itu dilakukan agar risiko itu dapat diminimalkan dan juga bahkan tidak terjadi. Lalu ada juga mengukur efektivitas manajemen. Jadi di sini efektivitas pengelolaan risiko itu diukur melalui risk metric dan juga risk audit. Lalu yang terakhir itu ada juga monitoring dan mengendalikan berkelanjutan. Jadi di sini risiko itu harus dipantau secara terus-menerus untuk memastikan proyek tetap berada pada kondisi yang aman dan terkendali. Selanjutnya kita membahas mengenai implementasi SKB. Jadi di sini mengambil bentuk sebelumnya yaitu PT Informasi Bersama atau IPS. Jadi di sini adapun analisis yang dilakukan itu analisis data proyek dan risiko pada kemarin. Jadi ada pembukaan nilai baru. Jadi di sini mereka sebelum membuka nilai baru tentu perusahaan menganalisis kelaikan pasar, lokasi, aspek hukumnya, serta juga risiko persaingannya. Lalu juga analisis ini minimalkan kerugian finansial melalui mitigasi risiko seperti penyesuaian produk, promosi, serta kesiapan operasional sebelum kita itu beroperasi. Selain itu juga keputusan berbasis data meningkatkan kepercayaan investor, mitra walaba, sehingga investasi lebih efisiensi dan juga bisnis kelanjutan dalam jangka panjang. Baik, sekian materi dari saya. Itulah tadi disertasi yang materi dari saya. Saya ucapkan